Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini, saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah seorang teman dekat saya. Kebetulan, istrinya ini pernah mengalami suatu hal yang amat menakutkan. Dia pernah bertemu dengan sosok hantu yang menunjukkan di mana jasadnya. Bagaimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian sampaikan dulu saja diri kalian supaya kalian bisa lebih menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini dialami oleh istri dari teman dekat saya. Sebut saja namanya Teh Sari. Sedangkan suaminya bernama Kang Deni. Rumah dari Teh Sari dan Kang Deni ini berada di ujung desa. Di kanan dan belakangnya ada area pesawahan yang cukup luas. Sedangkan setelah area pesawahan yang berada di belakang rumahnya itu, ada sebuah sungai yang cukup luas. Nah, Kang Deni ini berprofesi sebagai seorang seniman. Jadi, kalau dia sedang ada kerjaan, otomatis dia harus pulang sampai larut malam. Teh Sari sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu ditinggal oleh suaminya, apalagi dengan kondisi rumah yang berada di ujung desa. Sedangkan rumah tetangganya itu jaraknya ada sekitar 30 meteran dari rumah Teh Sari ini. Otomatis rumah Teh Sari seperti rumah terpencil dengan sendirian di ujung desa. Hingga waktu itu kebetulan saya dan Kang Deni sedang ada suatu pekerjaan yang mengharuskan Kang Deni pulang larut malam. Biasanya Kang Deni akan berangkat pada siang hari dengan saya. Sedangkan di rumah otomatis hanya ada Teh Sari dan kedua anaknya. Sebut saja namanya, anak yang paling bungsu itu Lala dan yang paling besar bernama Ari. Ada suatu peristiwa yang benar-benar diingat oleh Teh Sari itu. Kebetulan di depan rumah Teh Sari ada sebuah pohon jambu yang waktu itu buahnya cukup lebat. Dan sedang di samping kanannya ada sebuah pohon mangga, di belakang ada sebuah pohon pete Cina. Kebetulan di area depannya itu ada sawah yang memang tidak ditanami. Jadi kalau sore hari biasanya digunakan oleh para anak-anak untuk bermain layangan. Biasanya anak-anak itu suka meminta jambu kepada Teh Sari. Seperti umumnya anak kecil, mereka hanya berteriak dari luar. Ketika ada jawaban, mereka langsung naik dan mengambil jambu itu. Namun ada satu anak yang benar-benar diingat oleh Teh Sari. Karena berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi, anak itu ketika mau meminta jambu, dia mengetuk dulu pintu. Assalamualaikum. Ketika Teh Sari keluar, ya. Kenapa? Teh, maaf. Saya mau minta jambu. Buat ganjel perut lapar. Cuman 2 biji dah, Teh. Oh, ambil aja. Sok. Ambil aja sok yang banyak. Kalau mau makan nasi ada sama lauknya. Ujar Teh Sari. Karena melihat sopan santun dari anak tersebut. Namun jawaban anak itu cukup mengejutkan. Tidak apa-apa, Teh. Jambu aja, 2 juga cukup. Lalu anak itu naik dan mengambil 2 buah jambu. Setelah mengambil, dia lalu menghampiri Teh Sari kembali. Teh, terima kasih jambunya. Semoga jambu ini diganti dengan rezeki yang lebih baik lagi. Terima kasih. Lalu pergi anak itu. Teh Sari sangat
tercengang dengan sikap dan sopan santun dari anak tersebut. Kalau dilihat dari postur tubuhnya, dia mungkin berusia sekitar 12 sampai 13 tahun. Teh Sari sangat kagum dengan didikan orang tuanya yang bisa mendidik anak kecil bisa seperti itu. Dan besoknya berlanjut seperti itu. Bahkan ketika keempat hari semenjak hari pertama anak kecil itu datang minta jambu, kebetulan saya sedang ada di situ dengan Kang Denny. Saya sedang ngopi sebelum berangkat mengerjakan suatu pekerjaan saya. Nah, saya melihat sendiri sopan santun dari anak itu. Walaupun memang sudah terbiasa tiap hari meminta, tapi tetap adabnya tetap dipakai ke orang tua seperti apa. Dan hingga ke-5 hari, anak itu masih meminta jambu. Namun hari ke-6, anak itu sudah tidak ada. Teh Sari sendiri agak kehilangan. Anak itu tidak datang. Dilihat di kerumunan teman-temannya, anak itu memang tidak ada. Saat hari ke-7, karena penasaran, Teh Sari bertanyalah kepada anak-anak kecil yang bermain layangan di depan. Dek, iya Teh, ada apa? Yang biasa minta jambu, yang agak putih-putih orangnya, kok nggak pernah kelihatan? Namanya siapa? Oh, Rohim. Iya, mungkin udah nggak tahu Teteh mah namanya siapa. Iya, udah 2 hari gak pulang ke rumah. Orang tuanya juga nyariin. Gak tahu itu kemana. Udah 2 hari. Iya. Iya pantesan gak pernah kesini. Biasanya suka minta jambu ke Teteh. Ya orang tuanya juga udah nyariin. Malahan sudah lapor ke polisi katanya. Oh ya udah atuh. Teh Sari lalu masuk ke dalam rumahnya. Ada pikiran yang aneh, kok bisa anak sebaik itu hilang? Apa dia diculik orang? Ada pikiran seperti itu di benak Teh Sari. Nah, pukul 5 sore itu hujan turun dengan deras. Kebetulan Kang Denny dan saya sedang di tempat persiapan akan diadakannya pagelaran. Hujan turun dengan derasnya hingga pukul 8. Nah, pukul 8 hujan sudah reda. Kebetulan, Ari dan Lala sudah tertidur. Teh Sari yang waktu itu entah kenapa, matanya sulit terpejam. Ada hawa atau perasaan tidak enak yang menyelimuti hatinya. Dan tak berapa lama dari luar, tepat di samping rumahnya, dia mendengar ada suara tangisan anak kecil. Teh Sari yang mendengar itu sempat kaget. Bulu kuduknya sempat berdiri. Dia belum beranjak dari tempat duduknya. Dia coba mendengarkan kembali. Suara tangisan anak kecil itu tidak juga berhenti. Karena penasaran, Teh Sari lalu keluar. Dia buka pintu. Dilihatlah di sekitar tidak ada siapa-siapa. Dia lalu kembali ke dalam untuk mengambil lampu senter. Dia keluar kembali. Disorotinya lampu senter itu. Dan saat ia menghadap ke samping, dia melihat ada bayangan seperti anak kecil sedang duduk berjongkok. Tepat di dekat pohon mangga. Yang, ujar Teh Sari. Setelah tampak oleh Teh Sari, di balik pohon mangga itu, ada seorang anak kecil yang seperti menggigil kedinginan. Dihampirinya lah oleh Teh Sari itu.
Dan setelah cukup dekat, Teh Sari apa? Ternyata itu adalah Rohim. Aduh, Jang Rohim, kenapa kok basah gini? Dingin teh, dingin. Udah sini masuk ke dalam. Dipegangnya badan Rohim itu oleh Teh Sari. Teman terasa badan Rohim itu sangat dingin sekali. Seakan badan Rohim itu seperti sudah masuk di dalam kulkas. Kok dingin-dingin? Udah ayo masuk ke rumah Teteh. Teteh, dingin. Tolong. Dibawa masuknya ke dalam rumah. Sudah masuk ke dalam rumah, Teh Sari lalu memasak air panas dan mengambil handuk. Sudah buka dulu bajunya. Sini, pakai handuk dulu. Anak itu hanya menggeleng. Nanti sakit. Sudah, pakai baju Abah aja. Abah Denny. Gak apa-apa agak kegedean juga. Kalau yang di Ari gak bakal cukup. Enggak teh. Makasih. Aduh. Teh Sari bingung waktu itu. Lalu dia mengambil selimut di dalam kasur. Sudah pakai selimut aja tuh, buka bajunya. Basah gitu. Anak itu tetap saja menggeleng. Teh Sari juga tidak mau memaksa. Dipakaikannya lah selimut itu. Sambil dia masak air, setelah mendidih, dia bikinkan teh hangat buat anak kecil tersebut. Namun setelah disuguhkan, anak itu tidak saja mau meminum air tersebut. Hanya terus menggigil dan menangis bilang terus saja kedinginan. Aduh, gimana atuh? Udah diantar pulang, Ma Teteh. Mau? Rumah Rohim di mana? Di sana, Teh. Di desa sesudah sawah ini. Waduh, jauh. Udah besok aja atuh Teteh antar. Udah ganti dulu bajunya. Atau nunggu ntar Abah pulang. Abah Denny ya. Ujar Teh Sari. Nah, Teh Sari lalu mengambil ponselnya, mengabari Kang Denny yang sedang kerja bersama saya. Namun saat dilihat, si ponselnya itu tak ada sinyal. Padahal di daerah Teh Sari itu, sinyal biasanya kuat. Teh Sari lalu pergi ke beberapa tempat untuk mencari sinyal. Namun tetap saja, sinyal di HP-nya tidak mau muncul. Saat Teh Sari sedang di luar mencari sinyal, tiba-tiba dia dikagetkan dengan Rohim yang tahu-tahu ada di belakangnya. Sambil terus menggigil memegangi tangan. Dia memegang tangan Teh Sari. Teh. Antar Rohim ke situ, Teh. Mau kemana, Him? Sudah di sini aja. Bentar, Teh. Emang mau kemana, Rohim? Tangan Teh Sari dituntun oleh Rohim ke pematang sawah. Terus saja berjalan. Teh Sari yang waktu itu seakan tidak bisa menolak ajakan dari Rohim itu, terus saja mengikuti Rohim itu sambil tangannya terus dipegang oleh Rohim. Terasa tangan itu benar-benar dingin. Mau kemana, Him? Udah di rumah aja. Itu anak-anak Teteh kasihan ditinggalin sendiri. Bentar, Teh. Bentar saja. Dituntutnya terus Teh Sari itu. Hingga akhirnya, tak terasa, Teh Sari sudah berada dekat pinggir sungai. Setelah sampai di ujung, dilepaskannya tangan Teh Sari. Anak kecil itu lalu menunjuk ke suatu
tempat di sungai itu. Kebetulan tempat itu dikenal dengan dalamnya air sungainya. Karena kata masyarakat di sana, di bawah aliran sungai yang ditunjukkan oleh anak kecil itu, ada arus yang berputar dan sangat dalam. Udah, pulang lagi yuk ke sana, ke rumah Teteh. Jangan di sini. Sambil dipegang kembali tangan Rohim itu oleh Teh Sari. Namun anak Rohim itu hanya menggeleng dan kini terus menatap Teh Sari. Teh, Rohim ada di situ. Maksudnya gimana? Ini Rohim di depan Teteh. Rohim menggeleng. Teh Sari di situ mulai sadar bahwasanya yang di depannya itu pasti makhluk yang tak kasat mata. Teh Sari lalu mundur beberapa langkah. Sosok anak kecil yang menyerupai Rohim itu hanya tersenyum. Dan tak berapa lama, wajahnya mulai berubah. Sangat pucat dan benar-benar pucat. Bahkan kedua matanya itu berubah menjadi putih. Teh Sari yang melihat kejadian itu langsung terduduk lemas menatap sosok Rohim itu. Di lain tempat, saya yang kebetulan bekerja dengan Kang Denny melihat Kang Denny dari setelah hujan reda, dia tampak gelisah. Beberapa kali dia tidak fokus mengerjakan pekerjaannya. Kang, kenapa? Gak tahu Ingat terus Teh Sari di rumah. Ya udah atuh pulang, tinggalin ini mah gampang. Masih ada anak-anak yang lain. Tapi gimana ya? Udah, jangan mikirin kerjaan. Takutnya ada apa-apa. Udah ayo saya antar. Saya lalu berangkat bersama Kang Denny untuk pulang ke rumahnya. Kebetulan jarak dari tempat kami ke rumah Kang Denny itu memakan waktu sekitar setengah jaman. Dengan cepat saya melajukan sepeda motor saya menuju tempat itu. Dan setelah sampai di rumah Teh Sari, otomatis kami berdua kaget. Bagaimana tidak, Teh Sari tidak ada di rumahnya. Kang Denny tampak panik. Anak-anaknya sudah tertidur pula di dalam kamar. Sedangkan Teh Sari tidak ada. Beberapa kali Kang Denny menelepon Teh Sari, namun nomornya tidak aktif. Kang Denny lalu berteriak-teriak memanggil nama Teh Sari, namun tak ada jawaban. Saya pun mencari di luar, takutnya ke tetangga atau kemana. Dan saat saya menyalakan lampu senter, ada langkah kaki di jalanan becek itu masih terlihat dengan jelas, apalagi di pematang sawah. Kang Denny, itu kayak langkah kaki baru Jangan-jangan Teh Sari mau ngapain ke bawah ke sana? Udah, coba aja cari ke sana. Saya dan Kang Denny lalu mengikuti tapak kaki di pematang sawah itu. Terus saja diikuti. Dan saat tadi kejauhan, kami melihat ada seseorang yang sedang terduduk di pematang sawah. Namun lampu senter kami tidak mampu menjangkau sosok itu. Namun Kang Denny seperti ingat bahwa itu adalah Teh Sari. Dengan cepat Kang Denny langsung berlari, diikuti oleh saya dari belakang. Dan benar saja, sesampainya di sana, Teh Sari sudah terduduk lemas dengan tatapan masih terus saja menatap ke arah depan. Teh Sari tidak bisa menjawab. Di situ tak berpikir panjang lagi, Teh Sari lalu digotong oleh kami berdua untuk kembali ke rumah. Dan saat sudah sampai di rumah, Teh Sari diberikan air minum oleh Kang Denny. Di situ
Sepertinya kesadarannya langsung sadar. Seakan dia seperti bangun dari mimpinya. Ah, Abah, 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 kenapa? Kenapa teh? Kenapa? Ujar saya dan Kang Denny. Teh Sari lalu menangis di pangkuan Kang Denny. Bah, tadi anak kecil yang biasa kesini teh, tadi kesini. Aduh, tadi bawa Sari ke sana ke dekat sungai. Ngapain anak kecil itu bawa ke sana? Teh Sari lalu menceritakan kejadian yang dia alami. Masa iya, Sar? Tapi kata anak kecil yang biasa main, Rohim itu udah 2 hari gak pulang. Masa iya dia ngasih tahu jenazahnya ada di situ? Entahlah gimana besok kita cari tahu bener apa enggaknya. Saya pun kebetulan malam itu menginap di rumah Kang Denny. Karena penasaran dengan apa yang akan terjadi. Kebetulan saya mempunyai seorang teman yang ayahnya itu seorang palika. Palika itu adalah orang yang biasa menyelam di dalam sungai dengan waktu yang lama tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Nah, saya kabari teman itu, teman saya untuk meminta tolong ayahnya. Karena waktu itu, kalau dengan dasar hal mistik kita laporan ke kepolisian, itu hal yang tidak mungkin dipercaya. Setelah datang, ayah dari temannya saya itu, sebut saja namanya Mbah Samsul. Diceritakanlah suatu kejadian yang dialami oleh Teh Sari itu. Ya sudah, di mana tempatnya? Ujar Mbah Samsul. Kami berlima dengan anak Mbah Samsul lalu berjalan menuju sungai tersebut. Kami memang belum bercerita ke warga yang lain. Mbah Samsul lalu mengikatkan tali di badannya dan satu lagi diikatkan ke suatu tongkat yang ditancapkan di pinggir sungai. Kebetulan waktu itu saya yang menjaga talinya tersebut. Mbah Samsul lalu masuk ke dalam air yang kata Teh Sari ditunjukkan oleh arwah sosok hantu yang menyerupai Rohim itu. Dan saat masuk ke dalam air ada sekitar 15 menitan. Mbah Samsul lalu keluar kembali. Gimana, Bah? Ini harus laporan. Posisinya ada nyangkut. Yakin, Abah, itu anak kecil. Cuman posisinya airnya muter, kejepit dekat batu. Abah nggak berani, soalnya itu harus pakai alat pernapasan. Dan nggak bisa sendirian, harus berdua. Ucap Mbah Samsul menceritakan. Dengan laporan Mbah Samsul seperti itu, barulah saya berani mengabari tim SAR dan pihak keamanan. Akhirnya, tak berapa lama, datanglah dari pihak keamanan dan dari pihak tim SAR untuk turun ke lokasi tersebut. Dan benar saja, tak berapa lama, jenazah dari almarhum Rohim ini diangkat. Tampak dengan jelas sosoknya seperti sosok yang dilihat oleh Teh Sari. Matanya sudah putih, bola hitamnya sudah tak terlihat sama sekali. Namun tubuhnya semuanya utuh. Padahal biasanya orang sudah direndam 2 hari lebih, itu ke 3 hari pasti sudah bengkak-bengkak. Kadang bagian tubuhnya ada yang sudah dimakan oleh ikan. Ini benar-benar masih utuh. Malahan
Terlihat dari wajahnya juga sangat bersih. Singkat cerita, jenazahnya Rohim itu dibawalah ke keluarganya. Bahkan, kami pun ikut ke sana. Setelah selesai pemakaman, kami pulang ke rumah Tesari. Kebetulan hari itu saya langsung pulang ke rumah. Sedangkan Kang Denny waktu itu menemani Tesari karena memang masih ketakutan. Nah, saat malamnya setelah ditemukannya jenazah Rohim itu, pukul 10 malam kalau tidak salah, Kang Denny masih belum tidur. Masih berada di ruang tengah bersama Tesari. Pintu rumahnya itu diketuk. Siapa? Tak ada jawaban. Namun ketukan itu kembali. Assalamualaikum. Kang Denny dan Tesari tercengang. Mereka seperti hafal dengan suara tersebut. Tesari, ya seperti ketakutan, langsung memegang tangan dari Kang Denny. Kang Denny langsung bangun. Kebetulan, hal-hal seperti itu bukan hal yang pertama bagi Kang Denny. Kang Denny sudah terbiasa. Kang Denny lalu membuka pintu itu. Dan tampak di balik pintu itu, sosok hantu yang menyerupai Rohim sudah berdiri. Dia hanya tersenyum dan kini tampak wajahnya dengan cerah. Tesari yang melihat dari belakang, walaupun dia tahu sosok itu adalah sosok hantu, Tesari ini hendak menghampiri sosok itu. Namun Kang Denny menahannya. Teh, Abah, terima kasih. Sosok itu lalu tersenyum, dan lama-kelamaan sosok itu mulai menjauh, melayang, dan terus hilang. Kang Denny langsung menutup pintunya. Tesari yang melihat itu hanya menangis. Menangis karena sedih. Walaupun dia mengenal sebentar sosok anak kecil itu, dia sangat sayang ke anak kecil itu karena tingkah laku sopan santunnya itu. Itu yang membuat Tesari sangat terpukul kehilangan sosok itu. Kang Denny coba menenangkannya. Dan setelah kejadian itu, memang tak ada gangguan dari sosok hantu yang menyerupai Rohim itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami, dan jangan lupa setelah nonton klik tombol subscribe-nya dan tanda like-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.